Halo semuanya, kembali lagi di Gibahin Reksadana Series. Gimana, sudah mulai paham toh tentang reksadana? Saat ini saya akan jelaskan lebih banyak lagi tentang apa itu reksadana dan jenis-jenisnya. Dan semoga dengan video kali ini, kedepannya kita orang sudah bingung lagi nih tentang pengertian dari reksadana. Lalu, apa ya sebenarnya reksadana itu? Reksadana adalah kumpulan dana dari berbagai investor. Kumpulan dana ini dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, tentunya sudah terdaftar di OJK. Di dalam manajer investasi ini terdapat sekumpulan profesional yang berpengalaman dan yang memiliki keahlian untuk menganalisa produk-produk keuangan. Kemudian mereka, manajer investasi ini, menginvestasikan dana yang sudah terkumpul dari investor tadi ke berbagai portfolio investasi seperti deposito, obligasi, saham, sertifikat Bank Indonesia, dan di instrumen pasar uang lainnya. Saya dan Koi ketika memasukkan uang ke produk investasi, kita orang disebut investor. Kalau kita orang mau investasi di deposito, kita orang harus pergi ke bank, harus punya rekening bank tersebut, lalu bisa beli produk deposito di bank tersebut. Kalau kita orang mau investasi di obligasi, kita orang bisa daftar di marketplace yang menjual obligasi dan kita bisa langsung beli obligasi di sana. Untuk sertifikat Bank Indonesia, saat ini penjualannya lebih diprioritaskan ke pihak bank, belum diprioritaskan ke masyarakat umum seperti kita orang. Kalau kita orang mau investasi di saham, terlebih dahulu harus punya rekening saham di salah satu perusahaan sekuritas. Lalu kita bisa beli saham yang kita mau. Saham termasuk produk investasi yang tinggi risiko. Oleh sebab itu disarankan harus benar-benar mengerti apa itu saham. Jangan asal menebak, saya hari ini beli saham apa ya, besok beli saham apa ya. Takutnya nanti terjebak dalam spekulasi, bukan investasi. Biasanya untuk belajar saham ada dua cara analisa, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Bayangkan, semua kerumitan ini bisa diakomodir hanya dengan satu produk investasi, yaitu reksadana. Karena isi dari reksadana itu adalah produk-produk investasi yang saya sebutkan tadi. Saya umpamakan reksadana itu seperti papeda ikan kuah kuning yang pernah saya ceritain di video-video saya yang ini. Sebenarnya papedanya sama saja. Terbuat dari sagu, dimasak, lalu menjadi papeda. Biasanya yang membedakan adalah isian dari kuah kuning itu. Bisa menggunakan ikan merah, ikan goropa, ikan ekor kuning, mubara, dan macam-macam. Begitupun jenis-jenis reksadana. Tetap sama dikelola oleh manajer investasi, tapi yang membedakan adalah isi dari masing-masing reksadana tersebut. Jenis reksadana yang pertama adalah reksadana pasar uang, yang isinya adalah produk-produk keuangan yang jatuh temponya atau dibayarnya kurang dari 1 tahun, seperti deposito, obligasi, sertifikat Bank Indonesia yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap yang isinya minimal 80% ditempatkan pada obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Lalu sisanya di produk pasar uang. Dan jenis yang ketiga adalah reksadana saham. Seperti namanya, reksadana ini isinya saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, ada reksadana campuran. Reksadana ini posisinya di antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Jadi isinya adalah
pasar uang, obligasi, dan saham. Dan yang terakhir, dan mungkin saja jarang kita dengar tapi belakangan ini sedang hits, namanya reksadana indeks. Singkatnya, reksadana indeks ini isinya adalah indeks-indeks yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu tadi secara singkat jenis-jenis reksadana. Nanti saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis reksadana ini di video yang terpisah ya. So, pastikan Pace Mace Kakak Ade aktifin lonceng notifikasi channel ini supaya tetap mendapatkan update video dari saya. Sekian dulu gibahin reksadana seriesnya. Thank you and bye-bye.